Selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu sahabat GPIB dalam acara Morning Call GPIB. Saya, Pendeta Amperiana Nguru, Pendeta Jemaat GPIB Erena Jakarta Utara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan pada hari ini. Berbicaralah, kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Sahabat GPIB, apakah kita tahu perbedaan mengenal dan mengaku kenal? Kalau orang mengatakan bahwa dia mengenal seseorang, maka dia pasti tahu apa kesukaannya, apa hobinya, apa kebiasaan-kebiasaannya. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang intens dengan orang tersebut. Tetapi kalau orang berkata, "Aku mengenal," padahal dia cuma mengaku kenal, maka belum tentu dia tahu apa kebiasaan orang itu, apa kesukaannya, apa hobinya. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa mengenal itu memiliki kedekatan yang lebih dalam dibandingkan sekedar mengaku kenal. Nah, perikop kita, surat 1 Yohanes ini, ditulis kepada jemaat yang saat itu sedang menghadapi ajaran sesat. Ada orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan rohani yang tinggi dan merasa sudah mengenal Allah. Tetapi kehidupan mereka sama sekali tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mereka menganggap dan meyakini bahwa ketika seseorang mengenal Tuhan, maka dia bebas melakukan dosa dan merasa tidak perlu hidup dalam ketaatan. Karena itu Rasul Yohanes menegaskan bahwa ukuran seseorang mengenal Tuhan, mengenal Yesus, bukanlah pada banyaknya pengetahuan, bukan pula indahnya pengakuan iman, melainkan kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita lihat perikop kita. Yohanes mengatakan begini, yang pertama, mengaku mengenal Yesus berarti hidup dalam pertobatan. Perhatikan ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan begini, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita." Perhatikan, Yohanes berkata, ia menulis surat ini supaya jemaat Kristen termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak berbuat dosa. Namun, jika kita jatuh, kita mempunyai pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini bukan berarti ada izin untuk terus berbuat dosa, tetapi melalui perkataan Rasul Yohanes ini yang bernada penguatan bahwa kasih karunia Allah itu selalu terbuka
bagi orang yang mau bertobat. Orang yang sungguh mengenal Yesus, dia tidak akan nyaman hidup dalam dosa, saudaraku. Ia pasti akan datang kepada Tuhan. Ia akan mengakui dosanya. Untuk apa? Supaya ia mengalami pemulihan, pertobatan, pengampunan. Nah, ibu bapak yang Tuhan kasih, yang kedua, Rasul Yohanes juga mengatakan, mengenal Yesus itu berarti menaati firman-Nya. Perhatikan ayat ketiga. Di sana dikatakan begini oleh firman Tuhan. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sahabat GPIB, ketaatan adalah bukti kasih kepada Tuhan. Taat ketika tidak ada yang melihat, tetap jujur, mengampuni, mengasihi, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menjaga perkataan. Semua itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu benar-benar menguasai hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ingat saudaraku, iman yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang berubah. Yang ketiga, mengaku mengenal Yesus berarti hidup seperti Yesus. Perhatikan ayat ke-6. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, Yesus hidup dalam kasih, kerendahan hati, ketaatan kepada Bapa, dan pelayanan kepada sesama. Kita memang tidak sempurna, tetapi setiap hari kita dipanggil untuk semakin menyerupai Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Nah, sekarang apa makna firman Tuhan ini bagi kita, khususnya di hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mau mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang selama ini mengatakan, saya mengenal Yesus, saya anak Yesus. Firman Tuhan katakan, yang pertama, mengaku mengenal Yesus itu memang mudah. Namun mengenal Yesus yang sejati akan selalu menghasilkan hidup yang bertobat, ketaatan kepada firman-Nya, dan hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus dalam perilaku dan karakter. Yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, mengaku mengenal Yesus berarti hidup dengan menyenangkan hati Tuhan, hati Yesus. Dalam hal apa? Hidup dalam kasih, hidup yang setiap hari mau dipimpin oleh Roh Kudus Allah, khususnya dalam pengambilan-pengambilan keputusan apapun dalam hidup kita, libatkan Yesus. Sehingga keputusan kita itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hatiku ataupun menyenangkan hati sesama. Yang ketiga, hidup mengenal Yesus berarti hidup dengan karakter Yesus. Sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat mengenal Yesus dan puji Tuhan, mengimaninya. Kiranya orang lain itu bukan hanya mendengar kita berbicara tentang Yesus, saudaraku, tetapi juga melihat Yesus melalui cara hidup kita. Jadi saudaraku, tunggu apa lagi? Ayo, kita kerjakan firman Tuhan ini hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang percaya yang bukan hanya pandai berkata, saya mengenal Yesus, tetapi juga membuktikannya melalui kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah pengantara kami. Tolong kami Tuhan, agar tidak hanya mengaku mengenal-Mu, tetapi hidup dalam pertobatan, taat kepada firman-Mu, dan semakin serupa dengan karakter-Mu. Pakailah semua kami yang saat ini sedang mendengarkan morning call ini, untuk hidup kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati pekerjaan kami pada hari ini Tuhan, biarlah melalui pekerjaan atau apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini,
kami bisa menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca bagi orang lain, sehingga mereka rindu untuk mengenalmu. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini mengikuti Morning Call. Tuhan berikan mereka kesehatan, hikmat kebijaksanaan, dan berkat untuk setiap apapun yang mereka kerjakan. Kami juga tak lupa berdoa untuk majelis sinode. Tuhan memberkati majelis sinode agar terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah melalui karya layan yang boleh dikaruniakan, dibagikan, sehingga jemaat GPIB yang tersebar di pulau-pulau ini Tuhan, di seluruh Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah, terus bisa melaksanakan misi dan visi Kristus. Kami juga berdoa bagi Morning Call, Tuhan juga memberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari dengan sukacita, hiduplah dalam ketaatan, dan terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Shalom.